Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Kamisia dengan NPM S1D023114. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan dari jurnal yang berjudul Menghubungkan Petani Kecil dengan Pasar di Tingkat Pertanian Ekstensif dan Intensif, Bukti dari Nicaragua. Latar belakang, yaitu bagaimana petani kecil bisa terhubung dengan pasar yang lebih luas. Bukan hanya pasar lokal, banyak petani sebenarnya punya hasil panen yang cukup, tapi kesulitan menjual ke pasar yang lebih besar karena keterbatasan pengetahuan, bisnis, akses informasi, serta infrastruktur. Akibatnya mereka hanya menjual dalam lingkup desa atau pasar tradisional sehingga keuntungan yang didapat relatif kecil. Tidak semua pelatihan atau program pendampingan berhasil meningkatkan pemasaran. Ada jenis pelatihan yang justru berdampak positif, tetapi ada juga yang tidak terlalu berpengaruh, bahkan bisa menghambat. Untuk tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama, untuk melihat hubungan antara pelatihan kewirausahaan dan kegiatan keterlibatan komunitas terhadap kemampuan petani menjual produknya ke pasar non-lokal. Yang kedua, dan melihat lebih ke dampaknya terhadap volume penjualan dan akses pasar. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah data panel, data berkelanjutan beberapa tahun terhadap petani kacang di Nicaragua. Penelitian ini membandingkan petani yang ikut program pelatihan dengan yang tidak ikut. Analisis dilakukan menggunakan model statistik sehingga terlihat perbedaan sebelum dan sesudah pelatihan. Penemuan utama itu ada 3. Yang pertama, pelatihan kewirausahaan berdampak positif. Petani yang mendapat pelatihan ini cenderung lebih banyak menjual hasil panennya ke pasar yang lebih besar. Yang kedua, pelatihan berbasis komunitas justru tidak selalu memberikan hasil yang baik. Dalam beberapa kasus malah menurunkan volume penjualan karena prosesnya lebih rumit dan membutuhkan koordinasi yang lama. Yang ketiga, dampak paling terasa terjadi pada petani baru yang sebelumnya belum masuk pasar besar. Jadi, pelatihan yang langsung menyasar ke kemampuan individu lebih efektif dibanding pendekatan komunitas yang terlalu luas. Analisis konsep pemasaran produk pertanian dalam jurnal. Yang pertama, struktur pasar dan aktor pemasaran. Dalam jurnal, struktur pasar terdiri dari petani, koperasi, perusahaan swasta atau pembeli pasar. Aktor yang terlibat bukan hanya petani dan pembeli, tetapi juga LSM dan pemerintah daerah sebagai fasilitator. Yang kedua, saluran pemasaran dan distribusi. Saluran pemasaran dimulai dari petani kecil yang menjual ke koperasi atau langsung ke perusahaan. Distribusi dilakukan melalui perantara atau kontrak kerjasama. Pasar non-lokal memberi harga lebih tinggi, tetapi syaratnya lebih ketat. Yang ketiga yaitu fungsi pemasaran dominan. Fisik sama dengan pengemasan dan penyimpanan produk. Yang pertukaran sama dengan transaksi jual beli. Fasilitas sama dengan pelatihan, informasi pasar, dan dukungan lembaga. Perbandingan dengan kondisi pemasaran dan komoditas pertanian di Indonesia. Saya mengambil contoh yaitu sayur. Setelah melakukan wawancara singkat dengan pedagang sayur di Pasar Minggu, Kota Bengkulu, sistem pemasarannya masih cukup tradisional. Yang pertama itu persamaan. Itu ada 3 persamaan, yaitu petani atau pemasok masih mengandalkan pasar tradisional sebagai tempat utama penjualan. Yang kedua, harga produk dipengaruhi musim dan jumlah pasokan. Yang ketiga, peran perantara cukup besar. Dan yang kedua itu ada perbedaan, dan ada 3 perbedaannya, yaitu di Bengkulu petani jarang mendapatkan pelatihan kewirausahaan secara formal. Yang kedua, penjualan lebih banyak dalam skala kecil dan harian, bukan kontrak besar. Yang ketiga, infrastruktur modern seperti gudang pendingin hampir tidak ada. Ketiga yaitu faktor penyebab perbedaan. Pertama, akses informasi pasar di Bengkulu masih terbatas. Pendampingan dari lembaga atau NGO tidak sebanyak di jurnal. Pola pikir petani masih fokus menjual cepat daripada mengembangkan jaringan pasar. Rekomendasi strategis. Yang pertama,
Pelatihan kewirausahaan untuk petani pemerintah daerah atau kampus bisa membuat program pelatihan sederhana tentang cara menghitung keuntungan strategi harga dan pengemasan produk agar nilai jual naik. Yang kedua, penguatan koperasi lokal. Koperasi dapat dijadikan jembatan antara petani dan pasar besar. Jika koperasi aktif, petani tidak harus menjual sendiri dan bisa mendapatkan harga lebih stabil. Yang terakhir yaitu kesimpulan, peningkatan kemampuan individu petani dalam berwirausaha sangat berpengaruh terhadap akses pasar dan volume penjualan. Kondisi di pasar Minggu Bengkulu masih tertinggal dalam hal pelatihan dan sistem distribusi modern. Namun secara potensi sebenarnya ada kesamaan, yaitu sama-sama bergantung pada pasar tradisional. Jika ada dukungan pelatihan dan penguatan koperasi, pemasaran produk pertanian di Bengkulu bisa lebih berkembang dan kesejahteraan petani juga berpeluang meningkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.